Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para sahabat, para salikin, jamaah, kolega dan saudara-saudara saya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kita senantiasa mari bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, kekasih Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qouli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya hormati, mari kita teruskan. Setelah kita bicara tentang cerita dari Imam Ghazali yang menceritakan tentang bagaimana Syekh Hatim, beliau adalah wali Allah di Khurasan, Iran, yang menceritakan begitu banyak belajar ilmu, tapi dari sekian ilmu itu kunci, di antara kunci hanyalah 8 yang beliau sampaikan, yang beliau pegang. Dan itu ketika ditanya kepada gurunya Syekh Suqoi, Syekh Hatim menceritakan 2 di antaranya sudah kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah amallah yang menjadi kekasih kita. Yang kedua adalah hawa nafsulah yang harus kita kendalikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pada pagi hari ini tentang prinsip atau ilmu hakiki yang lain, dan itu yang menjadi insya Allah pegangan kita. Wa qala al-muallif hadzal kitab wa nafa bihi ma bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jam'in khutamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Para salikin, Syekh Hatim menceritakan ketika ditanya kepada gurunya, Syekh Hatim menceritakan anni ra'aitu kulli wahidin minan nas yas'a fi jam'in ta'atid dunya. Saya melihat keseharian orang itu antara manusia satu dengan manusia yang lain, ya, yas'a fi jamita khutamid dunya. Hidupnya itu tiada lain hanya selalu berusaha dan mengumpulkan materi dunia. Jadi dunia untuk dunia. Kalau di dalam ilmu politik itu ada 3: struggle for power, how to increase for power, atau how the status quo of power. Gimana mencari kedudukan, kekuasaan, menambah kekuasaannya, dan atau mempertahankan kekuasaannya. Dan ini adalah fi jam'i khutamid dunya. Jadi mereka itu tiada lain hanya urusan dunia. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang kira-kira kok nggak ada bedanya ya. Semua selalu berorientasi pada urusan dunia. Tsumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Dan harta itu dia pegang, harta itu dia simpan, harta itu dia depositokan, kira-kira gitu, atau diberikan pada saham, ya,
dengan cara dipegang erat-erat, ya. Qabidhan yadahu alaihi, dan dia pegang erat di tangannya itu. Artinya dia tidak mau sedekah. Harta yang ada itu dia tidak mau mentasarufkan, meninfakkan, mensodakohkan, ya, di jalan Allah. Dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian, kami dan saya tentu sama, ya. Orang tidak ada larangan untuk mencari rezeki, mencari kedudukan, pangkat yang baik, kemudian tanda petik uangnya, depositonya banyak, itu nggak dilarang. Hanya saja setelah mendapatkan rezeki minallah itu untuk apa? Rezeki untuk diri sendiri, atau rezeki untuk orang lain, atau rezeki untuk di jalan Allah, dan rezeki untuk foya-foya. Jadi nggak ada larangan orang itu mendapatkan dan mencari rezeki, itu nggak ada larangan. Hanya Bapak Ibu sekalian, Syekh Hatim terperanjat setelah melihat semua orang tiada lain hanya jabatan, uang, kekuasaan, rezeki, dunia, dan sebagainya. Ya, beliau mengatakan, fata'ammaltu fi qoilihi ta'ala. Kemudian Syekh Hatim merenung dan terperanjat apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Ayat ini An-Nahl 96 menyebutkan ma indakum yanfadu, apa yang ada kamu miliki, apa yang kamu di sisimu, kekuasaanmu, kekayaanmu, kedudukanmu, uang-uangmu itu adalah apa? Yanfadu, akan lenyap, nggak ada artinya, dan itu tidak bermakna. Wa ma indallahi bakin, dan apa yang di sisi Allah, apa yang diperuntukkan Allah, itulah yang bakin, yang abadi. Terperanjatlah Syekh Hatim ini terhadap ayat ini. Ya, fabadaltu maksuli minat dunya li wajhi ta'ala. Kemudian Syekh Hatim melupakan urusan dunia, dia mendermakan apa yang dimiliki itu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan sosial, untuk membantu fuqara wal masakin. Minnatunya liwajhillahi ta'ala, diperuntukkan untuk Allah, diperuntukkan mengharapkan ridha Allah, ya. Maka dengan demikian fafarraqtuhu bainal masakin liyakunu tukhran li'indallahi ta'ala, maka uang yang ada di dalam Syekh Hatim itu dibagikan penghasilannya untuk kepentingan orang miskin, agar ia menjadi sebagai simpanan. Jadi yang diberikan itulah yang menjadi simpanan untuk apa? Untuk indallahi ta'ala, di dalam pandangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, faedah ketiga ini atau nilai prinsip ketiga ini menerangkan bahwa apa yang kita miliki itu adalah apa yang sesungguhnya kita berikan di jalan Allah. Apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, apa yang kita infakkan, zakatkan di jalan Allah, itulah milik kita. Selebih dari itu tidak akan bisa menemani kita nanti di yaumil akhir. Karena itu di yaumil akhir itu nanti banyak orang yang compang-camping hidupnya. Orang yang mengemis ke sana kemari, minta amalan, minta pahala dari saudara dan teman-temannya. Padahal waktu di dunia luar biasa.
mobilnya, pangkatnya, jabatannya, bajunya, dan sebagainya itu luar biasa. Nah, karena itu kekayaan kita yang abadi, yang pasti adalah kekayaan yang kita berikan kepada orang lain. Aneh ya. Nah, dalam sisi property rights, hak properti, hak memiliki apa yang ada dalam kita, nasabah kita, apa yang di tabungan kita, itu adalah punya kita kalau dunia. Tapi di pandangan Allah tidak seperti itu. Yang ada yang kita berikan itulah yang menjadi teman kita, yang akan menjadi milik kita yang sesungguhnya di kemudian hari. Di akhirat nanti para salikin juga ada di sisi yang lain. Di akhirat nanti ada orang yang di dunianya luar biasa, di akhirat juga luar biasa, karena dia tahu apa dan bagaimana harus memberikan kepada hak orang lain. Bagaimana dia membangun rumah mahligai di dunia, sekaligus membangun mahligai istana untuk akhiratnya dengan membantu masjid, membantu musola, membantu pesantren dan sebagainya. Kemudian dia juga menjadikan dunianya itu penuh dengan hijau royo-royo, artinya untuk kepentingan agama, sehingga nanti khalidina fiha abadan fil jannah itu hidupnya adalah mendapatkan sebuah pemandangan permadani yang luar biasa, karena itu ditanam di dunia. Kalau kita nggak pernah menanam, gimana kita akan membangun sebuah istana di surga? Kalau kita tidak pernah menanam sesuatu kehijauan, ya, untuk kepentingan agama, gimana kita akan mendapatkan susu mengalir, madu menjadi minuman kita nanti di yaumil akhir? Kan itu diceritakan seperti itu. Zamrud khatulistiwa kan, yang ada di surga itu. Gimana kalau di dunia kita tidak pernah? Nah, yang ketiga, maaf, moga-moga kita tidak terjadi buat kita dan para keturunan kita itu di dunianya kurang, miskin, di akhiratnya juga miskin, tidak pernah beribadah, tidak pernah bersedekah, ya, hidupnya mursal, dan itu kan banyak kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Hidayahnya tidak ada, rezekinya tidak ada. Nah, tentu kita menghendaki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunianya juga lebih cukup, di akhiratnya juga berlebih-lebih. Itulah yang kita mimpikan, itulah yang kita, ya, it's my dream, kira-kira. Itulah yang kita mimpikan. Nah, rezeki yang kita berikan itulah sesungguhnya milik kita. Wa ma tunfiqu min syai'in fisabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Jadi apa yang kita belanjakan di jalan Allah itu yang akan dibalas, dan itu menjadi teman kita, dan itu yang akan tidak merugikan kita, karena yang kita sedekahkan tidak mengurangi induknya, dan kita tidak akan pernah dirugikan, dianiaya di yaumil akhir. Jadi itu ya ceritanya. Syekh Hatim itu terperanjat. Ini ke orang ngalor ngidul dari pagi sore malam, pulang lagi tidur pagi siang malam sore, malam tidur pagi siang, terus uang rezeki pangkat, tapi setelah dapat tidak untuk kepentingan orang lain. Nah, cerita seperti ini para sahabat saya seperti yang diceritakan oleh hadis, oleh Rasul juga menceritakan itu. Para sahabatnya itu selalu mengatakan yaqulul abdu mali. Para sahabatnya juga mengatakan mali harta. Itu yang disampaikan pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan innamalahu min malihi thalatha wa uklu fa'anfana aula bisa fa'abla au'ati faqtana wa masyiwa dzalika fawadhahibun
wa tarikuhul linnas. Kemudian Rasulullah menjawab, yang dibicarakan kok harta itu hanya Anda tiga. Makanan yang kamu makan ya habis. Benar gak? Kita makan habis masuk perut dibuang, nggak ada artinya. Malah bisa apa yang kata Anda pakai ini juga lama-lama perutnya berapa kekuatan kain berapa lama kan mesti getas kemudian hancur hilang. Kecuali ya au akto faktana, yang kamu berikan itulah yang nanti akan kamu menemani, itulah yang betul-betul yang akan sebenarnya yang kamu kumpulkan. Yang kamu kumpulkan di dunia, di rumah, di deposit itu bukan punya kamu, yang punya kita itu adalah yang kita berikan di jalan Allah, itulah teman kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mohon tidak usah bangga dengan apa yang dimiliki. Jangan-jangan itu bukan milik kita kalau kita tidak lakukan. Harta selain itu wa ma yasadzalik fa huwa dzahibun wa tarikul linnas, dan harta itu akan sirna dan ini akan menjadi hartanya orang yang ditinggalkan. Artinya jadi warisan. Warisan belum tentu itu menjadi bagian dari sesuatu yang diibadahkan. Kalau warisannya itu untuk kepentingan maksiat, kita ikut dosa. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian, Bapak saya mengatakan saya tidak meninggalkan harta benda yang banyak, tapi saya meninggalkan kamu ilmu. Kamu mau sekolah kemana, di mana, ini ada biayanya. Itu 40 hari sebelum Bapak saya meninggal sudah memberikan sesuatu untuk ilmu. Ini rezeki, ini untuk sekolah, 40 hari berikutnya meninggal. Jadi ilmu itulah yang menjaga kita. Bapak Ibu sekalian, itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, Syekh Hatim menceritakan lagi ketika ditanya oleh gurunya Syekh Sukeng, terus apalagi yang penting dalam hidupmu? Ya, al-faidatur rabi'ah. Faedah yang keempat, anni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu ma'izzahu fi kasratil aqwami wal asari waqtazu waqtarra bihi. Syekh Hatim menceritakan, anni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa'izzatu fi kasratil aqwam wa asrati. Saya begini guru, saya melihat orang setiap hari melihat makhluk, ya, dia menyangka bahwa syarrafahu, kemuliaan, ya, di mana-mana dihormati, di mana-mana di apa ya, di robyong-robyong ya Pak ya, didayang-dayang ya. Kalau datang kemana diikutin 5-6 orang, di mana tolak al-badrun dan sebagainya ya. Pokoknya dia mengira syarrafahu, kehormatan ya, wa izzahu, dan kemuliaan, fi kasratil aqwam, dan juga mendapatkan, maaf ini saya izin ya, kasratil aqwam itu banyak pengikut. Kiai banyak pengikutnya, ya, ulama banyak pengikutnya, ketua partai banyak pengikutnya, ketua ormas banyak pengikutnya. Oh itu dzanna, dia itu dikira itulah kebahagiaan, itulah hakiki. Ya, wal asyairi faktori bihim, dan mereka karena mengira kekayaan, kemuliaan, pangkat, dan pengikut yang begitu banyak, padahal dia itu adalah ya wal asari faktar robihim, pada orang itu terperdaya dengan tipu daya, dengan kefanaan, ketidakhakikian terhadap kehormatan, kemuliaan, jumlah yang banyak. Dan saya, kata Syekh Hatim, saya melihat orang yang dikejar kok itu ya.
Yang dikejar kok asik kalau dikerubutin banyak orang, ya. Asik kalau ditanggap banyak orang. Jalan kanan kiri belakang depan disilakan gitu kan, ada forerunnernya, duit. Lah apa nggak dosa ya kira-kira gitu, itu nyelak banyak orang, pada orang lain juga apa banyak kepentingan tapi diselak karena ada forerunner seperti itu. Faja'ama akharuna annahu fi sarwatil amwali wa qasratil auladi fahtakharu biha. Yang kedua juga mengira bahwa namanya kehormatan dan kemuliaan tadi, dhanna syarafa wa izzah tadi terletak pada melimpahnya harta-harta, ya, amwal wa qasril aulad dan banyak anak, ya, dan mereka membanggakan dengan itu. Oh, anak saya nomor 1, nomor 2 begini, nomor ketiga ini. Oh, mantu saya. Wah, ini sudah menceritakan. Oh, cucu saya. Oh, kalau cucu itu biasanya lebih. Itu yang dibanggakan, ya. Dan dia mengira itu kebahagiaan. Dan yang ketiga ada wahasiba ba'dhuhu musarfa wal izza fi ghasbil amwalin nas wa dhulmihim wa safki dimaihim. Yang ketiga itu adalah mengira, dan Syekh Hatim itu melihat bahwa sebagian besar manusia itu adalah memperhitungkan syaraf wa izza itu fi ghasbil amwalin nas bidzulmihim. Mereka bangga kalau mematikan karir orang. Mereka bangga kalau menfitnah orang. Mereka bangga kalau mengambil hak orang lain itu diambil dengan bahagia. Menggosok rezeki orang lain itu senangnya bukan main. Membunuh, karakter assassination seseorang itu hebatnya, senangnya bukan main. Saya harus menjabat, kalau saya harus menginjak orang lain itu senangnya bukan main. Saya harus membunuh karakter seseorang karena dia adalah saingan saya, itulah kebahagiaan saya. Nah, kebanyakan Syekh Hatim zaman itu juga melihat persaingan menjadikan seseorang itu membunuh orang lain dalam arti karakter assassination, sehingga apa? Wasafki dimaihim, sehingga dia itu sampai untuk menumpahkan darah-darah mereka. Perang, ya. Ya, dengan demikian para salikin wa'taqadat ta'ifatun annahu fi ithlafil mal wa israfi wa tabdhirihi. Dan sekelompok orang meyakini bahwa kehormatan dan kemuliaan itu terletak pada tindakan islafil mal, berpoya-poya. Rumahnya, pakaiannya, pesta, ya, 7 hari 7 malam, ya, tidak habis, ya, itu dihambur-hamburkan, itu juga dianggap kebahagiaan. Nah, apakah seperti itu? Syekh Hatim kemudian terhenyak. Wa ta'ammaltu fi qouli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sesuatu orang yang mulia syaraf wal izzah, dan orang itu adalah dihormati itu bukan tadi jabatannya, bukan pengikutnya, bukan menjadi ketua umum XYZ, bukan hartanya, bukan anaknya dan sebagainya, tetapi kebahagiaan dan kemuliaan itu indallahi atqakum fakhtaratut taqwa waqtaqatu annal qur'an haq shadiqun wa dhannahum hisabuhum kulha ra'ilun. Nah, kemudian kesimpulannya dari Syekh Hatim itu apa? Saya mengatakan Al-Quran itulah yang menghenyakkan saya, dan Al-Quran itu membenarkan bahwa orang itu mengira dhannahum, orang itu mengira wa hisbanuhum, dan orang itu menghitung kulluha yang tadi disebutkan izza wasyaraf itu dengan berbagai macam itu apa? Batil, salah, bodoh. Kalau orang itu menghendaki berpikir bahwa yang membahagiakan
yang bisa dirinya itu dihormati di pandangan Allah itu adalah kekayaan, pangkat, pengikut, berpuluh-puluh tahun selalu menjadi tokoh, bukan itu, tetapi adalah atqakum. Dan sejak itu Syekh Hatim tidak dalam posisi ingin dihormati manusia, sehingga Syekh Hatim inilah yang menjadi aulia di Khorasan karena dia sudah tidak ke dunia ini. Ta'aluknya bukan ta'aluk dunia. Al-faidatul khamis, dan faedah keempat adalah anni ra'aitun nas yadummu ba'dhum ba'dhan wa ya'tabu ba'dhum ba'dhan fawajjada dzalika min hasad wal jarihi wal ilmi fatamal fi qouli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'yisatahum fil hayatid dunya. Jadi yang kelima faedahnya, prinsip pegangan hidup kita seperti yang disampaikan oleh Syekh Hatim. Saya melihat ra'aitun nas, saya melihat manusia sekarang itu yadumu ba'dhum ba'dhan, ya, antara satu dengan yang lain, antara manusia satu dengan manusia lain, antara kelompok satu dengan yang kelompok yang lain itu adalah apa? Sebagian mereka mencaci maki, menghasadnya, menggunjingkannya, ya, filminal hasad wal jahil wal ilmi, itu semua adalah sikap karena kadangkala kedengkian seseorang kepada orang lain. Kira-kira masih ada orang nggak ya sekarang itu yang hasad, orang yang dengki temennya kaya, temennya sukses, kemudian digunjing. Dari mana ya kekayaannya? Dari apa yang dia XYZ? Nah, hasad itu definisinya apa? Fal hasadu ayyatamanna zawala ma faddalahu ta'ala bihi ghairihi alaihi ma khafatan ayyattaqidan nas fadluhu alaihi. Itu kunci dari hasad. Hasad itu yang penting bagaimana ayatamanna zawala ma faddalahu ta'ala, bagaimana fadilah Allah kepada seseorang itu berhentinya untuk dialihkan kepada dirinya atau kepada orang lain, atau yang penting orang itu tidak berhasil. Itu hasad. Ya, dengan demikian orang hasad itu karena apa? Dia khawatir kalau seseorang itu menduduki maka dirinya terancam. Itu kunci hasad. Nah, hasad inilah Bapak Ibu sekalian yang apa? Yang bisa menjadikan orang itu hancur, itu karena hasad. Hancur karena pandangan dirinya adalah dia itu dinilai orang nggak baik, tapi juga amalnya juga akan terbakar. Jadi disebutkan Rasul bersabda, "Iyakum wal hasad, fa innal hasad yaqul hasanat kama taqulun narul khatam." Jadi kalau orang itu hasad, karena itu Rasulullah mengatakan, engkau jangan hasad. Kalau hasad itu adalah yaqul hasanat, akan memakan hasanat, amalmu, ibadahmu, pahalamu itu akan hancur seperti taqulun narul khatam, seperti api memakan kayu yang kering itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah hasad. Rezeki Allah itu sudah diberikan, kekayaan, kedudukan itu sudah diatur, nggak apa-apa, biarkan orang jadi apa. Toh nanti bahasa Jawanya ono wektune. Masa seumur-umur hidup kan enggak? Masa seumur-umur jadi ketua umum kan tidak? Allah tadi sebutkan, ya, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dan dalam kehidupan di dunia. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, tidak usah kalau ada temannya sukses didoakan, alhamdulillah, moga-moga berkah kedudukannya. Cukup satu kalimat, mungkin berkah, itu aja. Tidak usah banyak komentar macam-macam, nanti malah tersinggung.
kok dapat dari ini hebat ya, nggak usah. Langsung aja tulis mugi-mugi berkah. Udah, itu kalimat sakti. Ya, kalau komentar seseorang, doa seseorang, kita tulis saja mugi berkah. Nah, itu paling asik. Nah, setelah karena memang semuanya telah ditentukan Allah, maka dengan demikian Syekh Hatim mengatakan fa'alimtu anna qismata kanat minallahi ta'ala fil azal fama hasadtu ahadun waridu bi qismatillah subhanahu wa ta'ala. Sejak itu Syekh Hatim mengatakan bahwa enggak usah sedih, bahwa Allah itu sudah memberikan kanat minallah ta'ala fil azal. Allah itu telah memberikan apa? Memberikan rezeki itu sejak azal. Sebelum kita lahir pun rezeki sudah diatur. Si A apa, B apa, sudah, nggak usah hasad. Ya, fama hasadat, maka saya tidak akan dengki kepada siapapun, karena saya akan rela waraditu wa qismatillah subhanahu wa ta'ala. Saya rela ridho terhadap apa yang telah dibagikan oleh Allah. Jangan sampai malah kita itu suudzon, gimana sih Gusti Allah ini, saya sudah begini begitu kok belum berhasil. Itu nggak benar. Ya, mungkin kabelnya kita ada yang konslet, ibadah kita, hati kita, sholat malam kita, munajat kita belum baik, sehingga dengan demikian doa-doa kita belum dikabulkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga Allah meridhoi, melindungi, memberikan berkah dan merahmati kita semua, sehingga hidup kita itu lebih tenang. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berarti 2, hari ini 3, berarti kita sudah 5 prinsip, 5 pegangan hidup kita telah kita miliki. Seperti halnya Syekh Hatim memegangi prinsip hidupnya setelah dites oleh gurunya Syekh Sukaik yang mengatakan ada 8, kita sudah pegang 5. Insya Allah 3 lagi akan kita bahas insya Allah pada hari Kamis pagi yang akan datang. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.